Pada malam yang penuh sejarah di Stadion Parken, sorakan nama Rooney menggema seperti gaung masa lalu dari Old Trafford. Namun ini bukan nostalgia untuk Wayne Rooney. Yang dielu-elukan adalah seorang remaja berbakat dengan nama yang hampir serupa, Ronnie Bargee, yang saat itu baru berusia 17 tahun dan beberapa hari, namun sudah mampu menaklukkan Manchester United di pentas Liga Champions. Di menit ke-87 pertandingan tersebut, ia menyambar bola liar dengan ketenangan seorang veteran dan mencetak gol kemenangan yang menenggelamkan juara Eropa 3 kali itu. Momen itulah yang membuat dunia sepak bola berhenti sejenak, memperhatikan bocah ajaib dari Swedia yang tampaknya memang ditakdirkan untuk panggung besar. Kini, dengan langkah mantap menuju Barcelona, ia bersiap menuliskan babak baru dalam kisah karirnya yang masih muda, namun sudah syarat drama. Berjumpa kembali bersama anak bangsa dalam ulasan Rooney tentang kelebihan dan kekurangan serta apa yang harus dilakukan Hansi Flick untuk memposisikannya. Bargee lahir di Kuwait dari keluarga Suriah dan dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat mencintai Manchester United. Mungkin itulah asal-usul nama depannya yang kini mendunia. Ia mulai menendang bola sejak usia 3 tahun dan saat keluarganya pindah ke Swedia, bakatnya mulai tumbuh tanpa hambatan. Di usia belia, Bargee mencuri perhatian di liga-liga amatir selatan Swedia hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Malmo pada 2019. Ia bahkan langsung dipromosikan ke tim U19 saat baru berusia 14 tahun, sebuah langkah yang jarang terjadi dan hanya diberikan kepada mereka yang dianggap istimewa. Pelatih mudanya mengakui bahwa selain teknik dan pemahaman taktik yang luar biasa, etos kerja Bargee menjadi pembeda utama. Ia bukan sekadar bakat alami, tapi juga pekerja keras. Tak butuh waktu lama bagi Copenhagen untuk memboyongnya dari Malmo dalam transfer yang kabarnya menyimpang dari norma perekrutan pemain muda. Di Denmark, Bargee langsung mencatatkan sejarah sebagai debutan termuda klub hanya 6 hari setelah ulang tahun ke-16-nya. Seminggu kemudian, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Super Denmark dengan gol khas dari sisi kanan yang mengoyak jala lawan dari jarak jauh. Penampilan gemilang Bargee mencapai puncaknya ketika Manchester United datang ke Parken dalam laga Liga Champions yang penuh tensi. Dalam drama 5 gol, Copenhagen masih membutuhkan satu momen magis untuk meraih kemenangan, dan Bargee memberikannya. Dari kekacauan di kotak penalti, ia menciptakan ketenangan dan mengirim bola ke sudut gawang, mencatatkan namanya sebagai pemain termuda yang mencetak gol melawan United di ajang itu. Di usianya yang belum genap 18 tahun, ia sudah menulis satu paragraf penting dalam buku sejarah kompetisi elit Eropa. Namun, keberhasilan itu bukan hanya satu momen keberuntungan. Dalam derby melawan Brøndby 2 bulan sebelumnya, ia masuk dari bangku cadangan dan mencetak 2 gol dalam waktu 5 menit untuk membalikkan keadaan. Tak heran, banyak yang mulai membandingkannya dengan bintang muda lain dan bertanya-tanya, apakah ia hanya meteor yang melesat sekejap atau bintang yang akan bersinar lama? Sayangnya, jalan menuju takdir tidak selalu mulus. Musim 2023-2024 tidak sepenuhnya bersinar bagi Bargee. Meski mengoleksi 10 gol dari 34 penampilan, ia tak mencatat satupun assist. Statistik yang mencerminkan kurangnya konsistensi dalam kontribusi kreatif. Dan saat momentum mulai terbangun, cedera lutut serius menimpanya dalam latihan Mei 2024, membuatnya absen selama hampir setahun. Ia kembali di awal 2025, tampil sebagai pemain pengganti dalam beberapa laga, tapi kebugarannya belum sepenuhnya pulih. Musim itu berakhir dengan catatan abu-abu, namun harapan masih menyala. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Bargee akan menjalani pramusim penuh. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa cedera hanyalah batu loncatan, bukan penghalang. Barcelona melihat sinar itu. Meskipun pernah mengutarakan kekaguman pada Real Madrid di awal karirnya, Bargee kini akan bergabung dengan rival abadi mereka hanya dengan mahar 2,5 juta euro. Harga miring untuk pemain dengan potensi sebesar ini. Di klub yang terkenal dengan pengembangan pemain muda, Bargee akan mendapat panggung dan tekanan dalam porsi yang sama. Akan terlalu mudah menyamakan Bargee dengan Lamine Yamal, sang fenomena muda yang sudah menjadi simbol baru La Masia.
Tapi kenyataannya Bargji datang dari jalur berbeda, dengan gaya bermain dan usia yang tidak lagi menjadikannya pesaing langsung. Jika ingin sukses, ia harus meniru Rafinha, pemain yang juga mengandalkan dribble dan tendangan dari jarak jauh, bukan visi dan kreativitas seperti Yamal. Dengan kemampuan menggiring bola yang mumpuni, insting menyerang yang alami, dan tekad baja yang membara, Bargji memiliki semua bahan untuk sukses. Meski statistik kreatifnya belum menonjol, pengamat percaya bahwa dengan rekan setim yang lebih klinis dan sistem yang tepat, potensi itu akan segera meledak. Ia telah mencetak gol-gol penting, memenangkan trofi domestik, dan bahkan mengejutkan raksasa Inggris sebelum usia 18 tahun. Namun itu baru permulaan. Yang akan membedakan Bargji dari sekadar pemain muda berbakat adalah bagaimana ia menjawab tantangan besar di Barcelona, di mana tempat di tim utama hanya diberikan kepada mereka yang bisa tampil luar biasa setiap minggu. Kini, mimpi masa kecil tentang kejayaan Eropa bukan lagi sekadar angan. Rooney Bargji akan memasuki babak baru dalam kariernya di kota tempat legenda dilahirkan dan harapan dibebankan. Apakah ia akan menjadi ikon baru Swedia setelah Zlatan? Atau hanya catatan kaki dari generasi emas Barca? Waktunya telah tiba. Kini semua mata tertuju padanya. Dan jika benar seperti keyakinannya, hanya dirinya sendiri yang bisa menghentikan langkahnya. Setiap pemain muda datang dengan dua sisi, potensi dan PR. Rooney Bargji bukan pengecualian. Ia adalah paket yang memikat, dribble maut, kaki kiri yang mematikan, dan rasa percaya diri yang nyaris tak masuk akal untuk usianya. Tapi seperti setiap berlian mentah, ia juga membawa sisi yang perlu diasah sebelum benar-benar bersinar di panggung sebesar Camp Nou. Yang pertama dan paling menonjol, kemampuan menggiring bola. Bargji sangat luwes saat menari di sisi kanan lapangan. Ia senang menarik bek lawan lalu menusuk ke dalam dengan kaki kirinya dan melepaskan tembakan keras atau umpan silang tajam. Gerakannya tidak meledak-ledak seperti pemain cepat, tapi penuh kendali. Ia tidak berlari, ia mengalir. Insting golnya juga cukup matang untuk pemain muda. Dalam beberapa laga penting, terutama saat melawan Manchester United, ia memperlihatkan ketenangan luar biasa dalam menyelesaikan peluang. Ia tahu kapan harus menyambar, kapan harus menahan, dan itu bukan sesuatu yang mudah diajarkan. Mentalitasnya, seperti kebanyakan talenta top Eropa saat ini, Bargji percaya bahwa ia memang ditakdirkan untuk besar. Ia bukan pemain yang menunggu giliran. Ia ingin mengambil peran utama, dan untuk klub seperti Barcelona, keberanian seperti itu bisa jadi nilai tambah. Namun, bukan berarti Bargji adalah paket lengkap. Ia bukan pemain tercepat. Di era modern di mana kecepatan jadi senjata utama untuk melewati bek-bek cepat, ini bisa jadi masalah. Ia cenderung mengandalkan teknik, bukan akselerasi, yang berarti ia perlu berada dalam sistem yang memberi ruang waktu ekstra. Secara fisik, ia belum sepenuhnya matang. Ia rentan cedera, dan sejarah cedera lutut yang baru ia alami membuat banyak mata pelatih akan waspada untuk tidak memaksanya terlalu cepat. Selain itu, kontribusi defensifnya juga belum cukup. Ia sering lambat turun membantu pertahanan, terutama ketika tim sedang ditekan. Kreativitas dalam bentuk assist dan visi masih mentah. Ia punya potensi sebagai playmaker sekunder, tapi sejauh ini belum cukup terlihat dalam angka. Artinya, ia masih lebih cocok jadi finisher daripada pengatur serangan. Bagaimana Hansi Flick bisa memanfaatkannya? Hansi Flick dikenal sebagai pelatih yang suka sepak bola intens, menyerang, dan mengandalkan pemain sayap yang bisa memecah pertahanan lewat pergerakan tanpa bola maupun dengan bola. Ia suka pemain yang tidak hanya cepat, tapi cerdas. Dalam hal ini, Bargji bisa cocok dengan catatan ia berkembang di area yang belum kuat. Secara sistem, Bargji kemungkinan besar tidak akan langsung menjadi pilihan utama. Lamine Yamal masih terlalu cemerlang di kanan. Tapi jika Flick bermain dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 klasik, Bargji bisa jadi opsi rotasi di sisi kanan, baik sebagai winger maupun inverted forward, penyerang yang menusuk ke dalam. Alternatif lain, Bargji bisa dimainkan di posisi penyerang sayap kiri yang memotong ke tengah dengan kaki kirinya jika Flick ingin mencoba meniru gaya Arjen Robben di Bayern. Itu membuka ruang eksplorasi lebih besar dan memberi Bargji jalur yang lebih bebas dari bayang-bayang Yamal. Yang pasti, Flick akan menyukai karakter kerja Bargji jika pemain ini siap disiplin secara taktik. Sang pelatih tidak akan segan mencadangkan pemain berbakat jika tidak memberikan kontribusi saat bertahan. Bargji bukan pemain yang langsung menggantikan siapapun.
Tapi dia adalah tipe talenta yang jika diberi ruang untuk berkembang secara fisik, mental, dan taktik, bisa menjadi senjata mematikan bagi Barcelona dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Ia butuh waktu, perlindungan dari cedera, dan bimbingan dalam sistem yang tepat. Dan dengan Hansi Flick yang terkenal bisa mengangkat pemain muda di level internasional, Rooney Bargiji bisa saja menemukan tempatnya sendiri dalam mozaik besar Barcelona. Ia bukan bayangan Yamal, ia adalah jalur berbeda dengan ujung yang mungkin sama-sama terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.